Kalau kalian merasa pemberani dan pernah kepikiran buat masuk ke rumah kosong yang terbengkalai, mending batalkan sekarang. Karena kalian tidak pernah benar-benar tahu apa yang tinggal di dalamnya. Bukan semua rumah kosong itu kosong. Ada yang masih dihuni. Dan kadang, yang ada di dalam sana tidak suka diganggu. Seperti yang terjadi pada Fajar dan dua temannya. Mereka hanya ingin membuktikan keberanian. Masuk, melihat, lalu keluar. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang ikut keluar bersama mereka. Dan sejak malam itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mari kita simak kisah lengkapnya. Di balik dunia yang kita kenal, tersembunyi kisah-kisah yang belum pernah terdengar. Cerita seram, kisah mistis, sejarah kelam, dan konspirasi gelap. Semuanya akan terungkap di Wirya Story. Kalau malam itu aku tidak kalah main kartu, mungkin semuanya tidak akan pernah terjadi dalam hidupku. Namaku Fajar, 23 tahun. Anak kos di Bandung yang kerja serabutan sambil menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang. Malam itu, aku, Bayu dan Omen duduk melingkar di lantai kamar kosku yang sempit, memainkan gaple dengan sisa uang yang menipis. Hadiahnya tidak besar, tapi hukumannya cukup gila. Yang kalah harus masuk sendirian ke rumah ibu. Rumah ibu. Begitulah warga sekitar menyebut rumah tua di ujung gang buntu belakang kompleks kos kami. Lekaknya sekitar 20 meter dari pagar belakang, tersembunyi di balik pohon-pohon kersen tua yang batangnya menghitam. Buahnya tidak pernah dipetik siapapun. Rumah itu sudah kosong 13 tahun. Catnya mengelupas seperti kulit penyakit. Jendelanya ditutup tirai kuning kehitaman, dan pagarnya berkarat merah seperti darah kering. Ibu adalah pemilik terakhirnya. Seorang perempuan paruh baya yang ditemukan meninggal sendirian di dalam rumah itu sudah berhari-hari sebelum ketahuan. Tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang mengurus. Rumah itu dibiarkan membusuk, sementara kehidupan di sekitarnya tetap berjalan seperti biasa. "Masuk, sentuh dinding paling dalam, lalu balik," kata Bayu santai. "Kalau berani," tambah Omen dengan senyum menyebalkan. Aku kalah. 20 menit kemudian, aku berdiri di depan pagar besi berkarat dengan senter HP di tangan. Bayu dan Omen berdiri beberapa meter di belakang aku, menahan tawa. Jam menunjukkan pukul 23:20. Langit gelap tanpa bulan. Pagar itu tidak dikunci. Aku mendorongnya pelan, dan engselnya menjerit panjang, memecah kesunyian seperti teriakan. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi lutut. Setiap langkahku menimbulkan suara gesekan kering, tanahnya lembab dan sedikit amblas. Lalu bau itu datang. Bau tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang manis tapi busuk. Bau bunga tanjung yang membusuk. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, lalu menyorotkan senter ke rumah itu. Bangunannya lebih besar dari yang terlihat, 2 lantai, dengan teras yang sebagian atapnya runtuh, menyisakan rangka kayu menghitam seperti tulang. Pintu utamanya terbuka sedikit, celah sempit yang menganga seperti mulut. Di dalamnya hanya gelap. "Faj, udah sampai mana?" Suara Bayu terdengar jauh. "Baru di teras," jawabku. Suaraku terasa asing. Aku melangkah naik, menghindari puing-puing, lalu mendorong pintu. Kayunya berat, seolah menolak dibuka. Aku dorong lebih keras. Pintu terbuka, dan bau itu langsung menghantam lebih kuat. Aku menahan napas dan melangkah masuk. Ruang tamu. Senterku menyapu ruangan. Sofa tua robek dengan busa menghitam keluar, meja miring dengan kaki patah, dan bekas foto di dinding yang meninggalkan noda persegi lebih bersih. Di sudut ruangan, kain-kain tua sudah menyatu dengan lantai yang membusuk. Tidak ada tanda kehidupan, tapi entah kenapa, aku yakin aku tidak sendirian.
Aku bergerak ke dalam dengan hati-hati. Ruang tengah, dapur dengan pintu copot bersandar ke dinding, dan kamar mandi yang baunya sulit dijelaskan, semuanya kulewati cepat. Aku menuju dinding paling dalam di belakang dapur, lalu menyentuhnya. Cat yang mengelupas menempel di jariku. Beres, aku mau balik. Belum sempat aku berbalik, suara itu muncul. Dari lantai 2, langkah kaki, pelan, teratur. Langkah seseorang yang berjalan santai, tidak terburu-buru, seperti sedang mondar-mandir di rumahnya sendiri di tengah malam. Aku diam. Langkah itu bergerak dari kiri ke kanan di atas kepalaku. Berhenti sebentar, lalu kembali lagi ke arah sebaliknya. Rumah ini kosong 13 tahun. Tidak ada manusia di sini. Tapi ada sesuatu yang berjalan tepat di atasku. Otakku mencoba mencari alasan. Mungkin kucing, mungkin tikus, mungkin kayu yang bergerak. Tapi suara itu terlalu rapi, terlalu berirama, terlalu manusia. Lalu langkah itu berhenti, tepat di atas kepalaku. Hening. 10 detik terasa seperti 1 menit. Dan kemudian, tawa. Pelan, dekat. Tawa perempuan. Bukan tawa menyeramkan seperti di film, justru sebaliknya. Tawa biasa, tawa ringan seperti seseorang yang baru mendengar hal lucu. Dan itu yang membuatnya jauh lebih mengerikan, karena terdengar normal. Aku tidak berpikir lagi, aku langsung berlari. Aku menabrak kursi, hampir terpeleset di lantai kayu, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di luar. Yang aku ingat, aku menabrak Bayu di dekat pagar. "Woi, kenapa?" teriaknya kaget. "Ada orang di dalam." Aku menarik tangannya. "Lari!" Omen sudah lebih dulu kabur, bahkan sebelum aku selesai bicara. Kami bertiga lari tanpa menoleh. Baru berhenti saat sampai di kamar kos. Pintu langsung dikunci, jendela ditutup. Aku menceritakan semuanya. Langkah kaki, tawa itu. Bayu terlihat pucat. "Itu pasti orang gila," katanya, tapi suaranya tidak yakin. "Orang gila yang ketawanya kayak gitu," balasku. Omen diam. Dia hanya memeluk bantal. Tangannya gemetar. Kami tidak tidur sampai subuh. Saat azan terdengar, suasana sedikit lega, seolah malam sudah selesai. Seharusnya memang selesai. Tapi Bayu membuat kesalahan. Pagi harinya, saat matahari sudah terang, dia berkata dengan santai, "Gue mau buktiin, itu cuma orang biasa." "Serius loh?" tanyaku. "Siang-siang aman." Sebelum kami sempat melarang, dia sudah pergi. Sendirian. Ke rumah ibu. Dia tidak kembali sampai siang. Dan ketika akhirnya dia muncul sekitar jam 12, yang pulang bukan lagi Bayu yang kami kenal. Wajahnya kosong, matanya tidak fokus, tangannya gemetar tanpa bisa berhenti. Aku langsung mendekat. "Bay, lo kenapa?" Dia menatapku perlahan. Bibirnya bergerak. "Dia masih di sana," bisiknya. Aku menelan ludah. "Siapa?" Bayu tidak langsung menjawab. Matanya seperti melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan ini. Lalu dia berkata pelan, "Dia tahu kita." 2 gelas teh hangat tidak banyak membantu. Tangannya masih gemetar dan matanya tidak pernah benar-benar fokus ke arah kami. Akhirnya, dia mulai bercerita. Dia masuk ke rumah ibu siang tadi dengan yakin. Matahari masuk dari celah-celah atap dan jendela, membuat rumah itu tidak segelap semalam. Dia melewati ruang tamu, ruang tengah, dapur. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya dia memutuskan naik ke lantai 2. "Kenapa lo naik?" tanyaku pelan. "Mau lihat," jawabnya singkat. Tangga kayunya masih kuat. Di atas ada koridor panjang dengan 4 pintu. 3 tertutup, 1 di ujung terbuka. Dia masuk ke kamar itu. Di dalamnya ada cermin besar.
Bingkainya kayu tua berukir, sudah menghitam. Kacanya buram, tapi masih memantulkan bayangan. Dan di depan cermin itu, ada seseorang. Perempuan membelakanginya. Rambutnya panjang sampai pinggang, bajunya putih, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Dia mengambang. Aku merasakan udara di kamar tiba-tiba dingin. Aku gak bisa gerak, kata Bayu pelan. Kakiku kayak dipaku. Dia hanya bisa berdiri dan melihat. Perempuan itu diam beberapa detik, lalu perlahan mulai berbalik. Lo lihat mukanya? Tanya Omen gemetar. Bayu langsung menggeleng keras. Enggak, gue tutup mata. Dia membaca doa sekeras mungkin, lalu lari keluar tanpa membuka mata. Tapi sebelum itu, dia sempat melihat pantulannya di cermin. Kami semua diam. Apa yang lo lihat? Tanyaku. Bayu menutup matanya. Gak ada muka, bisiknya. Dadaku terasa sesak. Cuma daging, kayak kulit yang dibalik ke dalam. Omen langsung muntah di wastafel. Kami pikir dengan menjauh, semuanya selesai. Kami salah. Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Dia berbaring dengan mata terbuka seolah takut memejamkan mata. Aku duduk di pojok kamar, ikut berjaga. Akhirnya sekitar tengah malam, dia tertidur karena kelelahan. Dan 5 menit kemudian, aku mencium bau itu lagi. Bau Tanjung busuk. Padahal pintu terkunci, jendela tertutup. Bau itu seperti muncul dari udara itu sendiri. Aku duduk diam, bulu kudukku berdiri. Di sudut kamar, di antara lemari dan dinding, sesuatu bergerak. Bukan seperti orang berjalan, lebih seperti bayangan yang berpindah tanpa lewat ruang. Muncul, hilang, muncul lagi. Dan dari situ, terdengar tawa. Tawa perempuan yang sama, pelan, tenang, dekat. Aku mencoba memanggil Bayu. Tidak bisa, suara tidak keluar. Tenggorokanku seperti dicekik. Bayangan itu mulai jelas. Siluet perempuan, rambut panjang menutupi wajah, kaki tidak menyentuh lantai. Lalu perlahan, kepalanya terangkat, menghadap ke arahku. Aku merasakan sesuatu yang dingin merambat dari tengkuk ke punggung. Dan saat itu juga, aku tahu, itu bukan lagi dari rumah itu. Itu sudah ada di sini, bersama kami. Aku menutup mata dan berteriak memanggil Bayu sekuat tenaga. Suaraku akhirnya keluar. Bayu langsung terbangun kaget. Omen yang kamarnya di sebelah langsung mendobrak pintu. Lampu dinyalakan semua. Cahaya memenuhi kamar. Sudut itu kosong, tidak ada apa-apa. Tapi bau itu masih ada. Kita harus keluar dari sini, kata Omen gemetar. Sekarang. Dia ikut, kata Bayu pelan. Aku menoleh. Matanya tidak lagi kosong, sekarang justru terlalu sadar. Apa maksud lo ikut? Tanyaku. Dia nempel, bisiknya. Sejak gue lihat dia di cermin. Ruangan terasa makin sempit. Aku berdiri. Kita ke Pak Fadil, sekarang. Jam segini, kata Omen. Sekarang. Kami keluar. Gang gelap, lampu jalan mati. Kami jalan cepat. Di belakangku aku dengar langkah Bayu. Dan di belakangnya, ada satu langkah lagi, pelan. Mengikuti. Aku tidak menoleh. Kami mengetuk rumah Pak Fadil. Sekali tidak ada jawaban. 2 kali lampu menyala. 3 kali pintu terbuka. Pak Fadil berdiri di sana. Wajahnya langsung serius saat melihat kami. Masuk, katanya singkat. Kami masuk tanpa bicara. Pak Fadil duduk menatap Bayu lama sekali, seperti melihat sesuatu di sekitarnya. Kamu masuk ke rumah itu, katanya. Bayu hanya mengangguk. Itu bukan sekedar rumah kosong. Pak Fadil berdiri, membuka laci lalu mengambil tas kain tua. Dia mengeluarkan kertas bertulisan Arab, botol kecil air, dan tasbih putih. Yang kamu lihat di sana sudah lama ada, katanya. Aku menelan ludah. Perempuan itu mati tidak wajar, tidak diurus, tidak dilepas. Dia menatap Bayu lagi, dan kamu melihatnya lewat cermin. Bayu gemetar. Itu bukan cermin biasa, lanjut Pak Fadil. Itu miliknya. Izin bagaimana, Pak? Saya gak... Bayu mencoba bicara. Dengan melihat, potong Pak Fadil tenang. Di alam mereka, melihat itu mengundang. Ruangan hening. Bayu menutup wajahnya. Bisa dilepas, Pak? Tanyaku. Pak Fadil mengangguk.
Bisa, tapi kalian harus ikut saya. Dia membuka botol kecil itu. Aroma minyak wangi tipis tercium. Kalian tidak boleh takut, tidak boleh lari. Dia berhenti sebentar, lalu menatap kami satu persatu. Dan yang paling penting, suaranya jadi lebih tegas. Jangan lihat ke cermin itu lagi. Aku merasakan sesuatu dingin di dada, seolah peringatan itu bukan sekedar nasihat, tapi batas antara selamat dan tidak kembali. Kami saling pandang, tidak ada yang berani membantah. Malam itu belum selesai, dan kami harus kembali ke tempat itu, tempat yang seharusnya tidak pernah kami datangi lagi. Jam 2 pagi, kami kembali ke rumah ibu. Berempat kali ini. Pak Fadil di depan, kami bertiga di belakangnya. Bibirnya terus bergerak dalam zikir, tidak berhenti sejak keluar dari rumahnya. Pagar besi itu sudah terbuka lebar, padahal aku ingat menutupnya. Kami masuk. Ilalang bergesek pelan. Bau Tanjung langsung terasa, lebih pekat dari sebelumnya. Di teras, napas terasa berat. Di dalam rumah, semuanya sama, tapi rasanya berbeda. Bukan lagi seperti tempat kosong, tapi seperti tempat yang sedang menunggu. Pak Fadil langsung naik ke lantai 2. Kami mengikuti. Tangga kayu berderit pelan di setiap langkah. Di atas, koridor itu masih sama. 4 pintu, 3 tertutup, 1 terbuka. Dari dalam kamar itu, ada cahaya. Biru pucat. Tidak jelas dari mana sumbernya. Jangan lihat ke cermin, kata Pak Fadil tanpa menoleh. Kami masuk. Aku berusaha fokus ke lantai, tapi di sudut mataku, aku tetap melihatnya. Pantulan di cermin, Pak Fadil, Bayu, Omen, dan di belakang mereka, sesuatu berdiri tepat di tempatku seharusnya ada. Rambut panjang menutupi wajah, baju putih, kaki melayang, lalu perlahan kepalanya bergerak, menghadap ke arahku. Meskipun aku tidak melihat langsung, aku tahu dia melihatku. "Kenapa kamu kembali?" bisiknya. Suaranya langsung di kepalaku. Pak Fadil langsung berteriak. Air dari botolnya disiram ke arah cermin. Suara aneh meledak dari sana. Bukan tawa, bukan teriakan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Tutup mata," teriaknya. Kami semua langsung memejamkan mata. Aku tidak tahu berapa lama. Yang aku ingat hanya suara zikir, bau yang naik turun, dan lantai yang sempat bergetar. Lalu, sudah. Aku membuka mata. Cahaya biru hilang. Bau juga hilang. Cermin itu masih ada, tapi terasa kosong. Pak Fadil berdiri di depannya. Tasbihnya putus. Butirannya berserakan. "Sudah lepas," katanya pelan. Bayu menangis tanpa suara. "Besok kita hancurkan ini." Keesokan harinya, kami kembali. Kami memukul cermin itu sampai pecah. Pecahannya dikumpulkan, dimasukkan karung, dibawa pergi. Setelah itu rumah itu tetap berdiri, tapi tidak ada lagi bau, tidak ada lagi langkah. Bayu pindah kos minggu kemudian. Omen berhenti main gaple. Aku pergi 3 bulan setelahnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah aku ceritakan. Saat cermin itu dihancurkan, aku melihat sesuatu di salah satu pecahannya. Pantulan. Bukan aku. Dia menatap langsung ke arahku. Kali ini wajahnya terlihat, dan aku tidak akan pernah menggambarkannya. Aku langsung menginjak pecahan itu sampai hancur. Aku tidak bicara selama 20 menit. Sampai sekarang, sudah 3 tahun, aku tidak pernah kembali ke sana. Dan ada satu hal yang tidak akan pernah aku lakukan lagi. Kalau masuk ke rumah kosong, jangan pernah lihat cermin. Karena cermin tua tidak hanya memantulkan, kadang dia menyimpan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa saja sedang menatap balik ke arahmu. Kalau kamu berhasil nonton sampai titik ini, berarti kamu cukup berani. Jangan lupa tekan like kalau cerita ini bikin kamu merinding. Tulis di kolom komentar, kamu bakal berani masuk ke rumah itu atau tidak. Dan kalau kamu suka cerita horor seperti ini, pastikan kamu subscribe sekarang. Terakhir, share video ini ke temanmu.
biar mereka tahu tidak semua rumah kosong benar-benar kosong.